Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah semoga senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak kisah hidup, perjuangan, dan keteladanan para wali. Mereka adalah hamba yang taat kepada Allah, yang telah berjuang menanam dan menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Semoga kisah ini memberi manfaat, menambah iman kita kepada Allah, dan menjadikan kita mengikuti jejak kebaikan mereka. Kisah lengkap Sunan Ampel. Nama lengkap Said Ali Rahmatullah, dikenal dengan nama Raden Rahmat, bergelar Sunan Ampel. Tahun lahir tahun 1401 Masehi atau 804 Hijriah di Kerajaan Campa. Tahun wafat tahun 1479 Masehi atau 884 Hijriah, dimakamkan di daerah Ampel Denta, Kota Surabaya, Jawa Timur. Gelar kehormatan: pemimpin dan penasihat utama Wali Songo, pendiri lembaga pendidikan Islam terawal di Jawa Timur. Silsilah dan keluarga: ayah, Syekh Ibrahim As-Samarkandi, atau yang lebih dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Ibu, Dewi Chandrawulan, putri Raja Kerajaan Campa. Silsilah keturunan bersambung langsung hingga kepada Nabi Muhammad, melalui jalur keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Istri: 1. Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati, putri Adipati Tuban Arya Teja. 2. Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Anak-anak: Sunan Bonang, Sunan Derajat, Nyai Murtasi, Nyai Murtasimah. Perjalanan hidup dan penyebaran agama Islam. Pendidikan awal: sejak muda mendalami ilmu agama secara mendalam di bawah bimbingan ayahnya dan ulama terkemuka dari Timur Tengah. Menguasai ilmu tafsir Al-Qur'an, fikih, tauhid, tasawuf, ilmu falak, serta berbagai bahasa untuk memudahkan pergaulan dan dakwah. Kedatangan ke Pulau Jawa. Tiba di tanah Jawa sekitar tahun 1443 Masehi atau 847 Hijriah. Dalam perjalanan singgah, terlebih dahulu di Palembang dan Tuban, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit di Trowulan. Diterima baik oleh penguasa, berkat bantuan bibinya yang bernama Dyah Dwarawati, yang saat itu menjadi permaisuri Raja Brawijaya. Sunan Ampel diizinkan berdiam dan menyebarkan ajaran Islam tanpa hambatan. Mendirikan pusat dakwah. Beliau memilih menetap di daerah Ampel Denta dan mendirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi lembaga pendidikan Islam terbesar dan paling berpengaruh pada masanya. Murid-murid terkenal dari pesantren ini lahir banyak ulama besar, antara lain Raden Patah, Sunan Giri, Sunan Donang, Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq. Peran penting dalam sejarah: menjadi penasihat raja dan tokoh yang turut berperan dalam pendirian Kesultanan Demak pada tahun 1475 Masehi atau 879 Hijriah, serta ikut membangun Masjid Agung Demak. Cara berdakwah yang terkenal: prinsip Mohlimo. Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana dan sesuai dengan budaya masyarakat Jawa saat itu. Tidak menghapus tradisi yang baik melainkan menyempurnakannya. Beliau mengajarkan prinsip Mohlimo, yaitu tidak berjudi dan tidak melakukan permainan yang merugikan. Moh ngombe, tidak meminum minuman yang memabukkan. Moh maling, tidak mencuri, menipu, atau mengambil hak orang lain. Moh madat, tidak menggunakan zat adiktif atau hal yang merusak akal dan tubuh. Moh madon, tidak berbuat zina dan menjaga kesucian diri. Dengan cara ini, ajaran Islam mudah diterima oleh rakyat biasa maupun kaum bangsawan. Karomah yang dimiliki: mengubah air keruh menjadi jernih. Saat berada di hutan yang sulit mendapatkan air bersih, beliau membaca doa dan meniupkan nafas ke dalam air yang keruh. Seketika air itu menjadi jernih
segar, dan berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Tiang ajaib Masjid Demak. Ketika pembangunan masjid mengalami kesulitan mendapatkan tiang utama yang kokoh, Sunan Ampel mengumpulkan kayu-kayu yang terserak, membacakan doa, dan kayu-kayu itu menyatu menjadi satu tiang besar yang kuat, hingga kini disebut Soko Guru. Menyembuhkan orang sakit. Banyak orang yang menderita penyakit berat pulih kembali hanya dengan meminum air bekas wudhu atau memohon doa kepada beliau. Semuanya atas kehendak Allah. Mengubah tanah rawa menjadi subur. Daerah Ampel Denta awalnya adalah tanah rawa yang becek dan sulit dihuni. Dengan berdoa dan melangkahkan kaki beliau, tanah itu berubah menjadi kering, subur, dan cocok untuk dijadikan tempat tinggal serta lahan pertanian. Mendapatkan penghormatan alam, hewan buas yang berkeliaran di hutan akan menjauh dan tidak mengganggu santri atau warga yang mengikuti pengajian karena kewibawaan yang diberikan Allah kepada beliau. Hal penting lain yang perlu diketahui, pelopor pendidikan Islam, beliau menciptakan dan memperkenalkan aksara pegon, yaitu tulisan huruf Arab yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Jawa, sehingga memudahkan masyarakat umum untuk membaca dan mempelajari Al-Quran serta kitab-kitab agama. Penghubung antar wali, sebagai pemimpin, Sunan Ampel mengatur strategi dan pembagian wilayah dakwah bagi para wali lainnya, sehingga penyebaran Islam berjalan teratur dan merata di seluruh penjuru Jawa. Penyatu nilai agama dan budaya, beliau mengajarkan bahwa adat kebiasaan yang baik tetap dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tempat ziarah, makam beliau di Ampel Denta, Surabaya, hingga sekarang tetap terawat dan dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah sebagai tanda penghormatan dan mengenang jasa-jasanya. Apakah sudah benar dan sesuai dengan yang dan diminta? keteladanan para wali yang telah menanamkan cahaya Islam di bumi Nusantara ini. Semoga kita dapat meneladani keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman mereka dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kekurangan, kesalahan, atau hal yang kurang berkenan. Semua kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan segala kekurangan adalah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai amal kebaikan, menambah iman dan takwa kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.